Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pegunungan, Dewi menjalani hidup sederhana bersama kakeknya, Pak Rahman. Keseharian mereka diisi dengan bercocok tanam dan merawat tanaman obat di kebun kecil di belakang rumah. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi Dewi merasa cukup dengan kebahagiaan kecil yang mereka miliki. Pak Rahman adalah seorang pria bijak yang dihormati di desanya. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman herbal yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Setiap sore, ia mengajari Dewi cara mengenali tanaman liar yang bermanfaat dan bagaimana meracik obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Keahlian Dewi dalam meracik ramuan mulai dikenal oleh warga desa. Banyak orang datang ke rumah mereka untuk meminta bantuan. Dari sakit kepala hingga gangguan kulit, ramuan tradisional Dewi selalu memberikan hasil yang memuaskan. Meskipun begitu, Dewi tidak pernah meminta imbalan apapun, kecuali ucapan terima kasih yang tulus. Selain meracik obat, Dewi juga membantu kakeknya mengelola sawah mereka. Ia tak pernah mengeluh meski harus bekerja keras di bawah terik matahari. Baginya, merawat sawah adalah cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada alam yang telah memberikan kehidupan. Di sela-sela kesibukan, Dewi sering duduk di bawah pohon beringin di tepi sungai. Tempat itu adalah favoritnya untuk merenung dan menikmati keindahan alam. Dalam diamnya, ia kerap memikirkan masa depan. Meski hidupnya damai, ia tahu ada banyak hal di luar desa yang belum pernah ia lihat atau pahami. Kehidupan di desa berjalan damai, tetapi bukan tanpa tantangan. Hasil panen mereka seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Dewi dan kakeknya selalu berusaha bersyukur. Mereka percaya bahwa kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan sejati. Suatu hari, seorang ibu dari desa sebelah datang membawa anaknya yang demam tinggi. Dengan tenang, Dewi meracik ramuan dari daun sambiloto dan jahe yang ia rebus dengan air hangat. Tak butuh waktu lama, anak itu mulai merasa lebih baik. Ibu tersebut pergi dengan rasa syukur yang mendalam. Pak Rahman sering memuji Dewi sebagai anugerah dalam hidupnya. Ia bangga melihat cucunya tumbuh menjadi wanita yang cantik, cerdas, dan berhati mulia. Namun, di lubuk hatinya, ia khawatir akan masa depan Dewi, terutama karena mereka hidup tanpa keluarga lain yang bisa mendukungnya. Meskipun Dewi kerap dikelilingi banyak orang yang datang untuk berobat, ia merasa kesepian. Teman-teman sebayanya sudah menikah dan memiliki keluarga, sementara ia masih tinggal bersama kakeknya. Namun, ia menepis rasa sepi itu dengan meyakinkan dirinya bahwa waktu terbaik untuknya akan datang. Tanpa sepengetahuan Dewi, di tempat lain, roda takdir mulai berputar. Seseorang yang sudah lama tak terdengar kabarnya, pamannya, tengah memikirkan rencana besar yang akan membawa perubahan besar dalam hidup Dewi dan kakeknya. Sementara itu, Dewi terus menjalani harinya tanpa tahu bahwa kehidupan tenangnya sebentar lagi akan berubah. Pagi itu, udara desa terasa lebih segar dari biasanya. Dewi sedang sibuk menyiram tanaman obat di kebun belakang rumah ketika suara langkah kaki terdengar dari arah pintu depan. Seorang pria berusia 50-an berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tak asing bagi Dewi. Itu adalah Paman Hasan, adik almarhum ayahnya, yang jarang sekali berkunjung. Kehadirannya mengundang tanda tanya besar di benak Dewi dan Pak Rahman. Paman Hasan masuk dengan senyum lebar, tetapi sorot matanya memancarkan sesuatu yang sulit ditebak. Setelah basa-basi singkat, ia mulai menjelaskan maksud kedatangannya. "Dewi, kau tahu, aku sudah lama tak berkunjung, tapi kali ini aku membawa kabar yang sangat penting," katanya sambil menatap Dewi dan Pak Rahman bergantian. Suaranya terdengar serius, membuat Dewi merasa was-was. Paman Hasan menjelaskan bahwa ia bekerja untuk seorang pengusaha kaya bernama Adrian. Pengusaha muda itu mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu yang membuatnya lumpuh. Adrian kini tinggal di sebuah villa di pinggiran desa untuk menenangkan diri, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, kondisi kesehatannya yang tak kunjung membaik membuat neneknya merasa iba. Sang nenek, yang khawatir Adrian tak akan memiliki keturunan,
meminta bantuan Hasan untuk mencarikan istri bagi cucunya. Mereka menawarkan imbalan 1 miliar rupiah bagi siapapun yang mau menikahi Adrian, lanjut Paman Hasan dengan nada dramatis. Dan aku langsung teringat padamu, Dewi. Kau cantik, cerdas, dan penuh kesabaran. Siapa lagi yang lebih pantas dari dirimu? Kata-kata itu menghentak Dewi seperti petir di siang bolong. Ia tertegun, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Pak Rahman, yang biasanya tenang, langsung menegakkan tubuhnya. Hasan, apa maksudmu? Kau pikir kami akan menjual Dewi demi uang? Tanyanya dengan nada penuh amarah. Hasan mencoba menenangkan Pak Rahman. Ini bukan soal menjual, Kak Rahman. Ini kesempatan. Uang itu bisa mengubah hidup kalian. Bisa memperbaiki rumah ini, membantu warga desa, dan menjamin masa depan Dewi. Lagi pula, Adrian bukan pria jahat. Dia hanya membutuhkan pendamping yang bisa membuatnya merasa berharga lagi. Dewi hanya duduk diam, pikirannya kalut. Tawaran itu terdengar tidak masuk akal, tetapi di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan kebenaran di balik kata-kata Hasan. 1 miliar rupiah memang cukup untuk mengubah kehidupan mereka yang selama ini pas-pasan. Namun, menikah dengan seseorang yang tak ia kenal, apalagi dengan kondisi seperti itu, terasa seperti mengorbankan dirinya sendiri. Malam harinya, Dewi duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit. Pak Rahman berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan pandangan kosong. Setelah hening cukup lama, suara beratnya terdengar memecah kesunyian. Dewi, aku tak akan memaksamu. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Jika kau merasa ini bukan jalan yang tepat, kita akan menolak tawaran itu. Air mata mengalir di pipi Dewi. Ia memegang tangan kakeknya erat-erat. Kek, aku tak tahu harus bagaimana. Aku ingin membantu, tapi aku juga takut. Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika aku menerima tawaran itu. Pak Rahman menarik napas panjang, lalu mengusap kepala Dewi dengan lembut. Apapun keputusanmu, ingatlah bahwa kau harus melakukannya dengan hati yang tulus. Jangan sampai menyesal nanti. Malam itu, Dewi memejamkan mata dengan berat hati. Di satu sisi, ia merasa beban besar menghimpitnya. Di sisi lain, ia tahu bahwa roda takdir sudah mulai berputar, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Fajar merekah di ufuk timur, tapi suasana di rumah kecil itu masih diliputi keheningan. Dewi duduk di depan jendela, memandangi embun yang menggelayut di daun-daun tanaman obat di kebunnya. Tawaran Paman Hasan terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak kunjung mereda. Ia tahu, keputusannya kali ini akan menentukan hidupnya, bukan hanya untuk sementara, tetapi selamanya. Pak Rahman keluar dari kamar dengan langkah perlahan, membawa secangkir teh hangat untuk Dewi. Ia duduk di kursi kayu di samping cucunya, menatap wajah Dewi yang penuh kebimbangan. Apapun yang kau putuskan, jangan biarkan tekanan dari siapapun memengaruhimu. Dengarkan hatimu, nak, katanya lembut. Dewi menghela napas panjang, menatap kakeknya dengan mata yang sedikit berkaca. Kek, bagaimana jika ini adalah jalan yang harus aku ambil untuk membalas semua kebaikanmu? Bagaimana jika dengan menerima tawaran itu, aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu dan desa ini? Suaranya bergetar, penuh keraguan. Pak Rahman terdiam sejenak, kemudian menggenggam tangan Dewi. Hidup ini bukan soal uang, Dewi. Aku lebih peduli pada kebahagiaanmu. Aku tidak ingin kau mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak kau yakini. Namun, di dalam hati kecilnya, Pak Rahman tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa uang sebesar itu memang bisa mengubah segalanya. Ketika sore menjelang, Paman Hasan kembali datang. Kali ini, wajahnya tampak lebih tegang. Aku butuh jawaban, Dewi. Waktunya tidak banyak. Adrian sudah lelah dengan semua ini, dan neneknya ingin segera menyelesaikan urusan ini sebelum kondisinya semakin memburuk. Dewi merasa seperti dihadapkan pada jurang yang dalam. Paman, bagaimana aku bisa menikah dengan seseorang yang bahkan tidak pernah aku temui? Bagaimana jika dia tidak menyukaiku?
Bagaimana jika aku tidak sanggup menjalani hidup seperti itu? Tanyanya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Hasan menghela napas panjang. Aku tahu ini tidak mudah, Dewi. Tapi Adrian adalah pria yang baik. Dia hanya kehilangan harapan, dan dia butuh seseorang untuk membantunya menemukannya kembali. Kau bisa menjadi harapan itu. Malam itu, Dewi pergi ke pohon beringin di tepi sungai, tempat favoritnya untuk merenung. Ia membawa sebuah buku catatan kecil, di mana ia menuliskan semua kekhawatirannya. Hatinya bertanya. Matahari bersinar malu-malu di balik awan ketika kereta kuda yang membawa Dewi melintasi jalan setapak menuju villa tempat Adrian tinggal. Sepanjang perjalanan, hati Dewi dipenuhi kegelisahan. Ia memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela, tetapi pikirannya melayang jauh. Apa yang akan ia temui? Bagaimana pria yang akan menjadi suaminya itu? Villa Adrian berdiri megah di tengah hamparan ladang bunga, sebuah pemandangan yang kontras dengan kesederhanaan rumah Dewi. Paman Hasan yang duduk di sebelahnya tersenyum tipis. Kau tidak perlu khawatir, Dewi. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri, katanya, seolah bisa membaca kecemasan di wajah gadis itu. Saat tiba, seorang pelayan membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Ruang tamu villa itu begitu luas, dengan lantai marmer yang dingin dan perabotan mewah yang tampak tak tersentuh. Namun, suasana di dalam rumah itu terasa sunyi, sepi seperti tak berpenghuni. Dewi menggenggam erat tas kecilnya, berusaha menenangkan diri. Tak lama kemudian, seorang wanita tua dengan rambut perak dan mata tajam berjalan masuk. Ia adalah nenek Adrian, wanita yang mengatur semua ini. Kau Dewi? Tanyanya sambil mengamati gadis muda itu dari ujung kepala hingga kaki. Wajahnya penuh wibawa, tetapi Dewi bisa merasakan kelembutan tersembunyi di balik sorot matanya. Iya, Bu, jawab Dewi sopan. Ia menundukkan kepala sedikit, merasa tubuhnya gemetar karena gugup. Nenek Adrian mengangguk pelan, lalu berkata, Adrian ada di ruang pribadinya. Aku akan membawamu ke sana. Dia mungkin terlihat dingin, tapi aku harap kau bersabar. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu berbalik, dan Dewi mengikuti langkahnya dengan hati berdebar. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu besar. Ketika pintu itu dibuka, Dewi melihat seorang pria muda duduk di kursi roda di dekat jendela besar. Adrian tampak memandang jauh ke arah kebun di luar, wajahnya tampan namun dipenuhi keletihan yang sulit disembunyikan. Ia bahkan tidak menoleh ketika mereka masuk. Adrian, panggil neneknya dengan nada tegas. Ini Dewi, gadis yang akan kau temui. Paling tidak, berikan sapaan. Dengan gerakan pelan, Adrian akhirnya memutar kursi rodanya. Tatapannya dingin, nyaris tanpa ekspresi, tetapi matanya menyorot rasa penasaran. Jadi, ini dia, katanya singkat, suaranya berat dan penuh sinisme. Dewi mencoba menenangkan dirinya. Iya, saya Dewi, jawabnya, suaranya sedikit gemetar. Ia berdiri tegak, menahan tatapan tajam pria di depannya. Adrian menatapnya beberapa detik sebelum menghela napas panjang. Aku tidak membutuhkan istri. Aku hanya butuh waktu sendiri, ucapnya tajam, lalu memutar kursinya kembali ke arah jendela. Nenek Adrian tampak kesal. Kau sudah cukup mengurung diri, Adrian. Dewi ada di sini untuk membantumu. Setidaknya, cobalah untuk memberinya kesempatan. Namun Adrian tetap diam. Dewi merasa terpukul, tetapi ia berusaha keras mempertahankan ketenangannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk datang ke sini adalah kesalahan besar. Setelah percakapan singkat itu, Dewi meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Nenek Adrian menatapnya penuh simpati. Jangan terlalu memikirkan sikapnya. Dia hanya takut kehilangan harapan lagi. Beri dia waktu, katanya lembut. Dewi mengangguk, meski hatinya masih terasa berat. Ketika malam tiba, ia duduk di kamar tamu yang disiapkan untuknya, memandangi bulan yang menggantung di langit gelap. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus menyiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun,
Satu hal yang pasti, ia tak akan menyerah begitu saja. Hari-hari pertama Dewi di villa terasa seperti berjalan di atas duri. Adrian hampir selalu mengurung diri di ruang pribadinya, enggan berinteraksi, apalagi membuka hati. Setiap kali Dewi mencoba mendekat, Adrian menjawab dengan dingin atau bahkan tidak menanggapi sama sekali. Namun, Dewi bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Ia percaya bahwa di balik sikap dingin itu ada luka yang tersembunyi. Suatu pagi, Dewi membawa secangkir teh herbal yang ia racik sendiri ke kamar Adrian. Ia mengetuk pintu perlahan, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati Adrian sedang duduk di kursi rodanya, memandang keluar jendela. Mata pria itu kosong, seperti menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. "Aku hanya ingin memberikan teh ini," katanya. "Ini bisa membantu menenangkan pikiran," ucap Dewi lembut, berusaha menghilangkan jarak di antara mereka. Adrian menoleh perlahan, menatapnya dengan mata yang tajam. "Apa kau pikir secangkir teh bisa mengubah segalanya?" katanya dingin. Namun, Dewi tak mundur. Ia menaruh cangkir itu di meja dan berkata, "Tidak, tapi mungkin ini langkah kecil untuk membuat hari ini lebih baik." Adrian terdiam, matanya kembali beralih keluar jendela. Dewi bisa merasakan bahwa pria itu sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Ia pun memilih pergi tanpa menunggu jawaban, membiarkan Adrian tenggelam dalam pikirannya. Malam itu, Dewi berbicara dengan nenek Adrian di ruang makan. Sang nenek memutuskan untuk menceritakan kisah di balik kegetiran Adrian. Beberapa tahun lalu, Adrian mengalami kecelakaan saat mengemudikan mobilnya. Ia baru saja bertengkar hebat dengan kekasihnya. Kecelakaan itu tidak hanya merenggut kemampuan kakinya, tetapi juga membuatnya kehilangan orang yang ia cintai. Kekasihnya meninggal di tempat, dan sejak saat itu, Adrian menyalahkan dirinya sendiri. Dewi tertegun mendengar cerita itu. Kini ia memahami mengapa Adrian begitu dingin dan menutup diri. Pria itu bukan hanya berjuang melawan rasa sakit fisik, tetapi juga dihantui oleh rasa bersalah yang tak kunjung sirna. Keesokan harinya, Dewi memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda. Ia membawa buku catatan kecil dan duduk di dekat Adrian yang sedang berada di kebun villa. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu," kata Dewi, membuka percakapan. "Tapi aku percaya, luka yang terdalam sekalipun bisa disembuhkan, kalau kita memberi kesempatan." Adrian mendengus kecil, tetapi ada sesuatu di matanya yang berubah. "Kau bicara seolah kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya," balasnya sinis. Dewi menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan cinta, tapi aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau sayangi. Aku kehilangan ayah dan ibu di usia muda. Hanya kakekku yang tersisa. Dia yang mengajariku untuk terus melangkah, meski terasa mustahil." Kata-kata Dewi membuat Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas dengan komentar pedas. Mata mereka bertemu sejenak, dan Dewi bisa merasakan ada retakan kecil di dinding tinggi yang selama ini Adrian bangun di sekeliling hatinya. Seiring hari berganti, Dewi mulai rutin mengajak Adrian berbicara. Meski balasan Adrian masih dingin, ia tak lagi mengusirnya. Bahkan, sesekali Dewi melihat senyum kecil yang tersirat di wajah pria itu. Perlahan, Dewi menyadari bahwa tugasnya di sini bukan hanya sebagai seorang istri yang diatur oleh nenek Adrian, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin membantu pria itu menemukan kembali harapannya. Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji niat. Ketika Adrian akhirnya mulai membuka diri, sebuah kabar mengejutkan datang dari seorang tamu tak diundang. Wanita paruh baya dengan wajah yang sangat mirip dengan Adrian tiba-tiba muncul di villa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai ibu kandung Adrian, yang telah lama meninggalkannya sejak kecil. Kehadirannya membawa rahasia kelam yang akan mengubah segalanya. Dewi terkejut saat melihat wanita itu memasuki ruang tamu dengan sikap angkuh, mengenakan gaun mewah yang kontras dengan kesederhanaan villa yang sepi. Meskipun usianya sudah lanjut, aura kekuasaan dan dominasi wanita itu tetap jelas terasa.
Adrian, yang sedang duduk di kursi rodanya, menatapnya tanpa ekspresi, sementara nenek Adrian tampak terkejut, namun berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Adrian, akhirnya aku datang," kata wanita itu dengan suara tegas, seolah menganggap kedatangannya adalah hal yang paling wajar di dunia ini. Adrian hanya menundukkan kepala, menahan amarah yang mulai membakar hatinya. Dewi yang duduk di sudut ruangan menahan napas, merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan itu. Wanita itu mendekat, menatap Adrian dengan mata penuh penyesalan, tetapi juga kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. "Aku tahu kau masih membenciku, Adrian. Tapi aku ingin menjelaskan semuanya." Adrian memandang ibu kandungnya dengan tatapan tajam. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Bu. Kau sudah cukup meninggalkanku dengan alasan yang tidak jelas. Apa yang kau inginkan sekarang?" katanya, suaranya penuh amarah yang tertahan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Ini bukan soal uang, Adrian. Ini tentang masa depanmu. Aku datang untuk memberimu sesuatu yang selama ini kau cari, kebenaran." Adrian menatap amplop itu dengan penuh curiga, tapi ia tidak mengangkatnya. Dewi, yang sejak tadi diam, merasa tak bisa lagi menahan rasa ingin tahu. Ia memandang nenek Adrian, yang wajahnya semakin memucat, seolah ada sesuatu yang mengancam akan terungkap. "Apa maksudnya, Nenek?" Dewi bertanya dengan suara pelan, mencoba mencari penjelasan. Nenek Adrian menarik napas panjang. "Anak ini, Adrian, tak tahu semua kebenarannya. Tapi aku akan memberitahumu sekarang," jawab nenek itu, suaranya bergetar. "Dulu, ketika Adrian kecil, ibunya membuat keputusan yang sangat besar dan menghancurkan hidup kami semua. Ia menikah dengan pria yang salah, pria yang tidak pernah peduli padanya atau pada Adrian. Itu sebabnya dia pergi, meninggalkan anaknya yang masih kecil." Dewi melihat wajah Adrian yang semakin suram. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut nenek Adrian bukan hanya sekadar cerita lama, tetapi sebuah pengkhianatan yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Wanita itu melanjutkan, "Aku meninggalkan Adrian karena pria yang kucintai ternyata hanya memanfaatkanku. Aku terjebak dalam pernikahan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aku memilih untuk melarikan diri. Dan itu artinya aku harus meninggalkan anakku. Aku ingin melindunginya, meskipun dengan cara yang salah." Adrian menatap ibunya dengan kemarahan yang tak terkendali. "Jadi, semua ini karena pria itu. Kau meninggalkanku hanya karena dia?" tanyanya, suaranya nyaris hancur. Ibu Adrian mengangguk pelan. "Aku tahu aku salah, Adrian. Aku minta maaf. Tapi aku datang bukan untuk mencari pengampunan. Aku datang untuk memberitahumu bahwa pria yang selama ini kau anggap sebagai ayahmu, bukanlah orang yang seharusnya kau percayai. Pria itu bukan ayah kandungmu." Kata-kata itu mengguncang dunia Adrian. Selama ini, ia mengira bahwa pria yang telah membesarkannya adalah ayah kandungnya. Kini, ia baru menyadari bahwa dirinya hidup dalam kebohongan besar. Kepercayaan yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Adrian memandang Dewi dengan tatapan kosong. Dewi bisa merasakan betapa berat beban yang baru saja ditimpakan kepadanya. Tetapi ia juga tahu, mungkin saat ini adalah saat yang tepat bagi Adrian untuk melihat lebih dalam ke dalam hatinya. Dewi berdiri dan mendekati Adrian, menggenggam tangannya yang gemetar. "Adrian, meski kenyataan itu sangat pahit, kau harus bisa menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Apa yang terjadi padamu sekarang bukanlah kesalahanmu," Dewi berkata dengan penuh empati. "Aku tahu kau bisa bangkit. Aku yakin kau bisa sembuh, tidak hanya fisikmu, tapi juga batinmu." Adrian menatap Dewi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata gadis itu yang sebelumnya tak pernah ia rasakan, harapan. Sakit hati yang menyiksa, meski masih ada, terasa sedikit lebih ringan. Namun, apa yang harus dilakukan dengan rahasia besar ini? Apa yang harus ia pilih, menerima kenyataan atau terus menyimpan luka yang semakin dalam?
Pertemuan itu meninggalkan luka yang lebih dalam dari sebelumnya, namun juga memberi secercah cahaya bagi Adrian untuk memulai perjalanan penyembuhan yang sesungguhnya. Setelah pertemuan yang mengungkap rahasia besar itu, Adrian mengurung diri di kamarnya selama berhari-hari. Ia menolak makan, berbicara, bahkan menatap orang lain. Dewi, yang selama ini berusaha membangun hubungan dengannya, merasa cemas melihat Adrian kembali tenggelam dalam kesedihan yang begitu dalam. Di tengah malam yang hening, Dewi memutuskan untuk mendekati Adrian. Ia mengetuk pintu kamarnya, tetapi tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati Adrian duduk di dekat jendela, wajahnya dipenuhi kegelapan. "Adrian, aku tahu kau ingin sendiri. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini," kata Dewi dengan suara lembut namun tegas. Adrian menoleh perlahan, matanya memerah karena kurang tidur. "Apa kau tidak mengerti, Dewi? Hidupku ini seperti teka-teki yang tidak pernah selesai. Siapa aku sebenarnya? Bahkan orang yang kupanggil ayah ternyata bukan darah dagingku. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup jika fondasi yang kupercayai selama ini ternyata palsu?" Dewi mendekat dan duduk di lantai di samping kursi rodanya. Ia menatap Adrian dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tidak bisa menjawab siapa dirimu, Adrian. Tapi yang ku tahu, dirimu bukan ditentukan oleh siapa orang tuamu. Dirimu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kau buat sekarang." Adrian menghela napas panjang, tetapi kata-kata Dewi mulai menyentuh hatinya. Ia menatap keluar jendela, memandangi kebun yang dulu menjadi tempat ia mencari ketenangan. "Aku lelah, Dewi. Lelah berjuang. Bahkan tubuhku ini sudah menyerah," ucapnya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Dewi menggenggam tangan Adrian dengan erat. "Tubuhmu mungkin menyerah, tapi hatimu tidak. Aku tahu ada kekuatan dalam dirimu, Adrian. Aku melihatnya saat kau melawan setiap rasa sakit yang kau rasakan. Dan aku akan ada di sini, di sampingmu, sampai kau menemukan kembali kekuatan." Malam itu, sesuatu yang kecil tetapi berarti mulai berubah dalam diri Adrian. Meski masih penuh keraguan, ia mulai membiarkan Dewi masuk lebih jauh ke dalam kehidupannya. Keesokan harinya, Adrian setuju untuk keluar dari kamar dan menikmati udara segar di kebun. Dewi membantunya mendorong kursi roda, sementara mereka berjalan pelan di bawah pohon-pohon yang rindang. "Aku tidak tahu bagaimana caranya memulai kembali," kata Adrian saat mereka berhenti di dekat kolam kecil. "Rasanya seperti semua pintu sudah tertutup." Dewi tersenyum kecil. "Kakekku selalu berkata, ketika satu pintu tertutup, ada jendela kecil yang terbuka. Kita hanya perlu mencarinya." Adrian memandang Dewi dengan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih percaya bahwa mungkin masih ada jalan untuknya. "Bagaimana kau bisa begitu kuat?" tanyanya pelan. Dewi menunduk sejenak, kemudian berkata, "Aku tidak sekuat yang kau kira. Aku hanya mencoba bertahan, seperti yang diajarkan kakekku. Hidup ini tidak pernah mudah, Adrian. Tapi aku percaya, selama kita masih bernapas, masih ada harapan." Namun, di saat Adrian mulai merasakan harapan kecil itu tumbuh, kehadiran ibunya terus menjadi bayangan gelap yang menghantui. Suatu malam, ibu Adrian menemui Dewi secara diam-diam. "Aku tahu kau ingin membantu Adrian," katanya dingin. "Tapi kau tidak akan pernah cukup baik untuknya. Dia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata manis." Dewi terdiam, tetapi tatapan matanya tidak goyah. "Saya tidak pernah menganggap diri saya cukup baik, Bu. Saya hanya ingin ada di sisinya, apapun yang terjadi." Wanita itu tersenyum sinis. "Kau naif, Dewi. Dunia Adrian penuh dengan luka yang tidak bisa kau sembuhkan. Kau hanya akan hancur jika terus bersamanya." Kata-kata itu menusuk hati Dewi, tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia tahu Adrian membutuhkan seseorang yang percaya padanya, meskipun itu berarti menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, Dewi memutuskan satu hal. Ia tidak hanya akan membantu Adrian berdamai dengan dirinya sendiri,
tetapi juga menemukan jawaban atas rahasia besar yang menghancurkan hidup pria itu. Baginya, ini bukan lagi tentang kewajiban yang diberikan oleh Nenek Adrian, tetapi tentang cinta yang perlahan tumbuh di hatinya untuk pria yang tengah berjuang melawan kegelapan. Seminggu berlalu sejak percakapan antara Dewi dan Ibu Adrian yang meninggalkan rasa pahit di hati. Dewi mencoba untuk tidak membiarkan kata-kata Ibu Adrian mengganggu hatinya, meski ia merasa cemas melihat Adrian semakin tenggelam dalam kebingungannya. Adrian semakin menarik diri, bahkan lebih dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum yang ia tunjukkan, hanya kebisuan yang menggantung di udara, dan Dewi tahu bahwa pria itu sedang berperang dengan dirinya sendiri. Di tengah kesunyian yang melanda, Dewi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Adrian. Pagi itu, ia membawakan sarapan pagi yang sederhana, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia meletakkan hidangan di meja dekat tempat Adrian duduk. Namun, Adrian tetap diam, seperti biasanya, hanya memandangi piring kosong di depannya. Dewi menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Aku tahu kau merasa lelah, Adrian. Aku tahu kau takut. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini." Adrian menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia menatap Dewi dengan mata yang tak lagi sepenuhnya tertutup oleh amarah dan kesedihan. "Kenapa?" tanyanya, suara bergetar. "Kenapa kau terus bertahan? Aku sudah kehilangan semuanya. Aku hanya membawa beban berat ini." Dewi menarik napas panjang, duduk di kursi sebelahnya. "Karena aku percaya, Adrian. Aku percaya kau bisa bangkit, meski itu terasa sulit dan bahkan mustahil. Setiap orang memiliki masa lalu yang kelam, tetapi kita punya pilihan untuk tidak membiarkannya mengendalikan masa depan kita." Ada sesuatu yang berubah di mata Adrian. Ia masih terbungkus dalam bayang-bayang kesedihannya, namun di balik itu, ada kilasan harapan yang mulai menyelusup, perlahan tapi pasti. "Aku tidak tahu bagaimana melakukannya, Dewi. Aku sudah berusaha begitu lama, dan aku masih terjebak dalam kenangan buruk itu." Dewi menggenggam tangannya dengan lembut. "Setiap langkah kecil yang kau ambil, Adrian, itu adalah kemenangan. Tidak perlu terburu-buru, aku akan ada di sini, menemanimu." Adrian terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Dewi merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Perlahan, ia mengangkat kepala dan menatap wanita di depannya dengan mata yang lebih lembut. "Terima kasih," ucapnya, suara bergetar, hampir tidak terdengar. Namun, meskipun ada secercah cahaya, bayang-bayang masa lalu masih membuntuti langkah mereka. Ibu Adrian, yang merasa tersingi oleh keberadaan Dewi, semakin sering datang ke villa, berusaha mempengaruhi Adrian dengan kata-kata manisnya, namun tetap dengan tujuan yang terselubung. Pada suatu hari, Ibu Adrian datang dengan kabar yang mengejutkan. "Aku punya cara untuk menyembuhkan kelumpuhanmu, Adrian. Satu-satunya jalan adalah melalui pengobatan tradisional yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli tertentu. Tapi ada harga yang harus dibayar." Adrian menatap ibunya dengan tatapan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya, merasa semakin terjebak dalam permainan yang tak ia pahami. Ibu Adrian tersenyum tipis. "Aku akan membawa ahli tersebut ke sini, tetapi ada syaratnya. Kau harus meninggalkan semua yang ada di villa ini, termasuk Dewi. Pengobatan ini hanya bisa berhasil jika kau bersedia melepaskan semua yang mengikatmu di sini." Dewi yang mendengar percakapan itu, merasakan hatinya seperti disayat. Ia tahu bahwa ibunya Adrian memiliki agenda tersembunyi, namun perasaan takut akan kehilangan Adrian mulai merayapi dirinya. Adrian, yang merasa bingung, memandang Dewi sejenak. "Adrian," Dewi mulai berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kau harus memilih apa yang terbaik untukmu, tapi ingatlah, keputusan yang kau ambil bukan hanya tentang siapa yang ada di sisimu sekarang. Ini tentang siapa dirimu sebenarnya, dan apa yang kau inginkan dari hidupmu." Adrian menatap Dewi, matanya penuh kebingungan dan keraguan. Ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit.
Ia tak bisa lagi bersembunyi di balik rasa sakitnya. Ibu kandungnya dan Dewi, dua wanita yang berada di sisi berbeda dalam hidupnya, namun keduanya menyayanginya dengan cara yang berbeda pula. Dalam keheningan yang mencekam, Adrian akhirnya berbicara. Aku tidak tahu harus memilih apa, Dewi. Dewi memandang Adrian dengan mata penuh harapan dan kasih. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Aku ingin melihatmu bab 9, keajaiban di tangan Dewi. Setelah malam panjang yang penuh kebimbangan, Adrian memutuskan untuk mempercayai Dewi sepenuhnya. Ia menyadari bahwa di tengah semua keraguan dan ketakutan, Dewi selalu ada untuknya, menawarkan harapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Adrian akhirnya meminta Dewi untuk mencoba menyembuhkannya, menggunakan keahlian yang selama ini diwariskan oleh kakeknya. Dewi awalnya ragu. Ia tahu bahwa mengatasi kelumpuhan Adrian bukanlah tugas yang mudah, apalagi setelah dokter-dokter terbaik di kota besar memvonis bahwa Adrian tidak akan bisa berjalan lagi. Namun, ia tak bisa mengabaikan keyakinannya pada pengobatan tradisional yang telah ia pelajari sejak kecil. Ia memutuskan untuk mencoba, dengan tekad bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Dewi mulai dengan mempersiapkan ramuan herbal khusus. Ia mengumpulkan bahan-bahan dari kebun yang telah ia rawat selama bertahun-tahun bersama kakeknya. Tanaman seperti jahe merah, akar ginseng, daun srigading, dan kulit kayu manis ia olah dengan hati-hati. Setiap langkah dalam proses pembuatan ramuan itu dilakukan dengan penuh ketelitian, memastikan setiap bahan bekerja secara sinergis untuk melancarkan sirkulasi darah Adrian. Selain ramuan, Dewi juga mengandalkan keahlian akupunturnya. Ia memasang jarum-jarum kecil di titik-titik tertentu pada tubuh Adrian, mengikuti peta energi tubuh yang telah ia pelajari sejak lama. Dengan lembut, ia menjelaskan setiap langkah yang ia lakukan, agar Adrian merasa nyaman dan tidak takut. Titik-titik ini adalah pusat energi tubuhmu, ujar Dewi dengan suara menenangkan. Dengan melancarkan aliran energinya, kita bisa membantu tubuhmu untuk mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Proses itu tidak mudah. Pada awalnya, Adrian merasa tidak ada perubahan apapun. Namun, Dewi terus mendorongnya untuk bersabar. Setiap pagi, ia meracik ramuan segar, memberikan pijatan terapi, dan memasang jarum-jarum akupuntur dengan ketelitian yang luar biasa. Ia juga mendorong Adrian untuk melakukan latihan ringan, meskipun hanya menggerakkan jari-jari tangannya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun Dewi tidak pernah menyerah. Ia selalu ada di sisi Adrian, memberikan semangat dan keyakinan. Tubuhmu membutuhkan waktu, Adrian, ucapnya suatu hari. Proses penyembuhan tidak hanya soal fisik. Kau harus percaya bahwa kau bisa melakukannya. Perubahan pertama terjadi sebulan setelah terapi dimulai. Adrian mulai merasakan sedikit sensasi di kakinya. Itu adalah kemajuan kecil, tetapi cukup untuk membangkitkan harapan yang lebih besar. Dewi, yang melihat perubahan itu, hampir menangis bahagia. Ini baru permulaan, katanya sambil tersenyum. Kita harus melanjutkan. Adrian, yang awalnya pesimis, mulai merasakan semangat baru. Ia mengikuti semua arahan Dewi dengan penuh kesungguhan. Setiap hari, ia merasakan tubuhnya perlahan-lahan merespons perawatan yang diberikan. Bahkan rasa sakit yang selama ini membebaninya mulai berkurang. Namun, proses penyembuhan itu tidak berjalan tanpa hambatan. Suatu hari, Ibu Adrian datang ke villa dan menyaksikan Dewi sedang menjalankan terapi akupuntur pada putranya. Wanita itu langsung memandang dengan penuh kecurigaan. "Apa yang kau lakukan pada anakku?" tanyanya dengan nada tajam. Dewi, yang tetap tenang, menjawab, "Saya berusaha membantu Adrian. Pengobatan ini membutuhkan waktu, tetapi saya yakin hasilnya akan terlihat." Ibu Adrian mendengus. "Kau hanya membuang-buang waktu. Adrian membutuhkan dokter ahli, bukan pengobatan kampungan seperti ini." Namun, sebelum Dewi bisa membalas, Adrian berbicara dengan suara tegas. "Ibu, cukup. Aku yang memutuskan siapa yang aku percaya. Dan aku percaya Dewi." Mendengar itu, Ibu Adrian terdiam,
meskipun jelas terlihat bahwa ia tidak menyukai keputusan putranya. Dewi tetap melanjutkan terapi, meskipun tekanan dari Ibu Adrian semakin kuat. 2 bulan setelah terapi dimulai, sebuah keajaiban terjadi. Suatu pagi, saat Adrian berusaha melatih kakinya, ia merasakan otot-ototnya merespons lebih baik dari sebelumnya. Dengan bantuan Dewi, ia mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berhasil menopang berat badannya sendiri. Dewi menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. "Kau melakukannya, Adrian. Kau melakukannya." Adrian tidak bisa menahan air matanya. "Ini semua karena kau, Dewi. Kalau bukan karena keyakinanmu, aku tidak akan sampai sejauh ini." Momen itu menjadi awal dari pemulihan yang luar biasa. Dengan terapi yang terus berlanjut, Adrian semakin kuat. Dalam waktu beberapa bulan, ia bahkan bisa berjalan perlahan tanpa bantuan. Keajaiban yang terjadi bukan hanya soal tubuh Adrian yang sembuh, tetapi juga hatinya yang akhirnya menemukan harapan baru. Kini, Adrian tahu bahwa Dewi bukan hanya seorang wanita yang kebetulan hadir dalam hidupnya. Dewi adalah alasan ia kembali berdiri, secara harfiah dan metaforis. Di balik keahlian tabibnya, ada cinta yang tulus, yang telah menyelamatkannya dari kegelapan. Kabar kesembuhan Adrian menyebar dengan cepat, menjadi bahan perbincangan di desa kecil itu. Para tetangga yang tadinya memandang Dewi dengan tatapan curiga kini melihatnya dengan penuh hormat dan kagum. Namun, di balik semua itu, Dewi merasa beban yang ia pikul semakin berat. Bukan hanya karena perannya sebagai tabib yang menyembuhkan Adrian, tetapi juga karena perasaan yang ia simpan dalam diam. Adrian yang kini telah mampu berjalan dengan baik mulai menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Pria itu menjadi lebih percaya diri, lebih terbuka, dan perlahan meninggalkan bayang-bayang kelam masa lalunya. Namun, ada satu hal yang belum ia ungkapkan, perasaannya kepada Dewi. Suatu sore, Adrian mengajak Dewi duduk di taman kecil di villa, tempat mereka sering menghabiskan waktu selama proses terapi. Matahari senja memancarkan warna oranye keemasan, menciptakan suasana yang tenang namun penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. "Dewi," ucap Adrian akhirnya, memecah keheningan. "Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua yang telah kau lakukan untukku. Kau tidak hanya menyembuhkan tubuhku, tetapi juga memberiku alasan untuk hidup lagi." Dewi tersenyum lembut, meski hatinya berdebar. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, Adrian. Kau sendiri yang berjuang untuk bangkit. Aku hanya membantu." Adrian menggeleng, menatap Dewi dengan mata yang penuh ketulusan. "Tidak, Dewi. Kau adalah alasan aku bisa berdiri di sini sekarang. Kau memberikan harapan ketika aku merasa segalanya sudah berakhir." Sebelum Dewi sempat membalas, Adrian melanjutkan dengan suara yang bergetar. "Aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Bukan hanya karena kau menyembuhkanku, tapi karena kau adalah wanita yang luar biasa. Kau memiliki hati yang penuh kebaikan, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Pengakuan itu membuat Dewi terdiam. Hatinya bergejolak, di satu sisi ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan, namun di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Bayangan Ibu Adrian yang terus menolak keberadaannya dan perbedaan status mereka masih menghantui pikirannya. "Adrian," jawab Dewi dengan suara pelan, aku juga mencintaimu. Tapi aku tidak tahu apakah cinta kita cukup untuk menghadapi semua rintangan ini. Ibumu tidak menyukaiku, dan aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan keluargamu." Adrian menggenggam tangan Dewi dengan lembut. "Aku tidak peduli apa yang ibu pikirkan. Aku ingin bersamamu, Dewi. Kau adalah pilihanku." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, Ibu Adrian muncul di taman dengan wajah penuh amarah. "Apa yang sedang kau lakukan, Adrian? Kau benar-benar ingin menghancurkan nama baik keluarga kita dengan menikahi wanita desa ini." Adrian berdiri dan menatap ibunya dengan tegas. "Ibu, Dewi adalah wanita yang aku cintai. Dia menyembuhkanku ketika tidak ada yang lain bisa.
Jika ibu tidak bisa menerima pilihanku, maka aku akan memilih hidup tanpa restu ibu. Kata-kata Adrian membuat ibunya terkejut. Wanita itu tidak pernah melihat putranya sekuat dan setegas ini. Namun, ia tetap bersikeras. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Adrian. Wanita ini hanya mengincar hartamu. Jika kau terus bersamanya, jangan harap kau akan mendapatkan bagian dari warisan keluarga. Dewi, yang mendengar ancaman itu, merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin menjadi alasan Adrian kehilangan segalanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Adrian, mungkin ibumu benar. Aku tidak pantas untukmu. Aku hanya wanita sederhana, dan aku tidak ingin kau harus memilih antara aku dan keluargamu." Adrian menatap Dewi dengan mata yang penuh rasa sakit. "Tidak, Dewi. Jangan berkata seperti itu. Aku sudah memilihmu, dan aku tidak akan mengubah keputusan itu." Namun, sebelum Adrian bisa meyakinkan Dewi lebih jauh, wanita itu berlari meninggalkan taman, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan ini, meskipun hatinya ingin bersama Adrian. Hari-hari berlalu, dan Adrian berusaha mencari Dewi, yang kini kembali ke rumah kakeknya di desa. Ia tidak menyerah, meskipun ibunya terus mencoba memisahkan mereka. Dengan tekad yang bulat, Adrian pergi ke rumah Dewi, membawa semua keberanian yang ia miliki. Di depan rumah kecil itu, Adrian berlutut di hadapan Dewi dan kakeknya, mengungkapkan niatnya untuk menikahi Dewi. "Aku tidak peduli apapun rintangannya. Aku mencintai Dewi, dan aku ingin membangun masa depan bersamanya. Tolong beri aku kesempatan." Dewi, yang tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya, akhirnya menerima cinta Adrian. Namun, ia memberikan satu syarat. "Kita harus membangun segalanya dari awal, Adrian. Aku tidak ingin bergantung pada hartamu. Kita bisa memulai dengan sederhana, tetapi dengan cinta dan kerja keras." Adrian tersenyum, menatap Dewi dengan mata yang penuh harapan. "Apapun itu, selama bersamamu, aku siap menghadapi semuanya." Dengan tekad dan cinta yang tulus, mereka memulai perjalanan baru, membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan, bahkan bayang-bayang perbedaan yang memisahkan mereka. "Yang harus sembuh, hatimu juga." Adrian menunduk, pikirannya kacau. Bayang-bayang masa lalu, rasa bersalah yang menghantui, dan harapan yang baru mulai tumbuh kini bersaing dalam dirinya. Ia tahu, tidak ada jalan yang mudah untuk melangkah keluar dari bayang-bayang itu. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, apapun yang terjadi, ia harus membuat keputusan yang bukan hanya untuk menyembuhkan tubuhnya, tetapi untuk menemukan kebebasan dari kesedihan yang selama ini ia bawa.